Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru terkait penjelasan dari Kemenpan RB soal nasib tenaga honorer jika tidak lulus mengikuti tes seleksi P3K atau CPNS. Silakan simak informasinya sampai selesai. Berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 3 Juni tahun 2022, saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir Mei kemarin. Dalam surat edaran bernomor B/M-SM.02.03/2022, surat edaran tersebut berisi perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Selain itu, instansi juga diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat, serta tidak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K sebelum tanggal 28 November tahun 2023 nanti? Dalam hal ini, tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil, namun harus mengikuti seleksi sesuai persyaratan yang berlaku. Sedangkan jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya. Tentunya hal tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga daerah. Dalam hal ini, pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian lembaga daerah. Jadi, PPK pada Kementerian Lembaga Daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, dan bukan dihapus secara serta-merta. Hal tersebut disampaikan oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh kompas.com pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Beliau juga menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Cahyokumolo juga menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN atau non-PNS, non-P3K, dan THK2 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Menurutnya, sesuai pada Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP nomor 49 tahun 2018 diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018. Maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023. Yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, yaitu terdiri dari 2 jenis, PNS dan P3K. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Cahyo. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Beliau menyebutkan keberadaan PP tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Adapun untuk menjadi tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan menurutnya, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi, atau yang sering kita sebut UMR dan UMP. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, begitu jelasnya.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Mengingatkan juga bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di tahun ini untuk segera bergabung di Ayo P3K. Karena seleksi P3K semakin dekat, jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan tunda untuk belajar, karena di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Saya rekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat belajar yang sudah benar terbukti. Kabar baiknya, saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon plus potongan harga jika teman-teman menggunakan kode referral saya. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di tab komunitas. Teman-teman bisa mengkliknya di sini. Jangan lupa masukkan kode ENRI96F untuk mendapatkan potongan harga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.